Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Mike Fresh. Di video kita kali ini kita lagi berada di salah satu pohon jeruk pamelo yang berada di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan kebetulan ini pohon kita sendiri teman-teman, yang sekarang posisi lagi berbuah. Bisa teman-teman lihat di samping kita sudah ada buah jeruk pamelo madu. Di video kita kali ini kita hanya ingin membuat video tentang pertanyaan dari teman-teman semua, yang kemarin banyak dari teman-teman yang menanyakan tentang pohon jeruk pamelo dan juga buah jeruk pamelo. Sebelum kita lanjutkan video kita kali ini, bagi teman-teman yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di sebelah kanan untuk notifikasi dan terus berlangganan. Untuk budidaya jeruk pamelo itu sendiri yang harus diperhatikan, pertama kita siapkan lubang tanam terlebih dahulu. Kita buat lubang tanam 50 x 50 cm. Setelah itu kita masukkan media mulai dari kotoran kambing, pupuk dan lain-lain. Lalu kita masukkan bibitnya. Setelah itu kita tunggu setiap 2 hari sekali kita lakukan penyiraman. Nah, itu untuk yang pertama dilakukan penanaman pohon jeruk pamelo. Untuk yang selanjutnya mengenai jarak tanam. Nah, ini banyak sekali di kolom komentar yang menanyakan berapa jarak tanam dari pohon jeruk pamelo tersebut. Untuk di daerah kami itu rata-rata menggunakan jarak tanam 7 x 7 teman-teman. Kalau 5 x 5 itu masih terlalu sempit, nantinya pohon jeruk pamelo atau cabangnya akan bertabrakan. Karena seperti yang teman-teman lihat, pohon jeruk pamelo ini pohonnya tinggi dan juga rimbun, cabangnya juga banyak teman-teman. Nah, itu untuk mengenai jarak tanam minimal 7 x 7 teman-teman. Terus yang selanjutnya bagaimana cara perawatan? Ini salah satu yang sering ditanyakan, mulai dari perawatan pohon dan juga buah. Untuk pohonnya sendiri perawatan juga sama, dilakukan penyemprotan untuk pengobatan daun jika terkena belalang atau yang lain teman-teman. Nah, contohnya seperti itu, nanti bisa kita semprot memakai fungisida dan juga insektisida. Untuk perawatan buahnya juga sama, kita lakukan penyemprotan setiap 2 minggu sekali, itu paling minim, menggunakan fungisida dan insektisida seperti itu teman-teman. Nah, itu kita lakukan setiap 2 minggu sekali supaya untuk perawatan buah ini bisa mulus dan tentunya tidak rontok teman-teman. Kalau dibiarkan begitu saja nanti buahnya akan contoh seperti ini, ada yang berlubang, tapi ini tidak sampai ke dalam, itu pun masih aman teman-teman. Nah, kalau telat itu nanti bisa dimakan lalat buah seperti itu teman-teman. Untuk pemupukan biasa kita lakukan setiap 6 bulan sekali, itu memakai pupuk kandang. Kalau untuk pupuk kimia kita menggunakan NPK 1616 setiap 3 bulan sekali secara rutin teman-teman. Untuk takaran pohon seperti ini usia 5 tahun, kita kasih pupuk NPK 1616 sebanyak 1 kg. Dan juga untuk pupuk kandang kita kasih setiap 6 bulan sekali. Setiap satu pohon yang berumur 5 tahun kita kasihkan 1 karung atau beratnya sekitar 25 kg. Itu yang pupuk kandang teman-teman. Untuk pupuk kandang sendiri kita sering memakai yang pupuk kambing, kotoran kambing itu teman-teman, yang sudah halus dan sudah lama, jangan yang basah teman-teman. Usia berapa pohon jeruk pamelo bisa berbuah? Kalau di sini rata-rata usia 3 tahun teman-teman, itu sudah bisa berbuah. Di tempat kami itu MDPL 300 MDPL. Itu di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan untuk jeruk pamelo ini sendiri bisa
juga dibudidayakan di dataran rendah. Itu minimal 50 mdpl sudah bisa membudidayakan jeruk pamelo ini teman-teman. Kemarin juga banyak dari teman-teman yang menanam di dataran rendah, hasilnya juga bagus teman-teman. Juga sama yang di daerah kami, bisa berbuah, buahnya juga lumayan bagus, artinya tidak ada perbedaan dari daerah kami. Seperti itu teman-teman. Itu tadi mengenai usia pohon yang berbuah. Di tempat kami juga ada umur 2 tahun itu sudah berbuah, tapi itu 1-2 teman-teman. Nah, kalau rata-rata memang 3 tahun baru berbuah, itu pasti kalau 3 tahun sesuai perawatan standar, artinya pemupukan juga dikasih rutin, tidak dibiarkan begitu saja. Untuk selanjutnya, apa keunggulan jeruk pamelo itu sendiri? Ini yang pertama yang perlu teman-teman ingat dan bisa teman-teman catat, jeruk pamelo itu yang di tempat kami tentunya beda dari tempat yang lain. Nah, kalau di sini kita nyebutnya jeruk pamelo bageng teman-teman, itu yang asli dari tempat kami. Keunggulannya apa? Untuk yang pertama, kulitnya memang sama dari tempat-tempat yang lain, hampir tidak ada perbedaan dari fisik luarnya teman-teman, tapi yang membedakan ialah dari dalamnya. Untuk yang pamelo bageng itu buahnya berwarna merah tanpa biji, tentunya banyak mengandung air teman-teman. Nah, seperti itu yang bisa teman-teman bedakan nanti jika menemui jeruk pamelo di pasar lokal teman-teman. Nah, itu yang pertama, daging berwarna merah, terus tanpa biji, dan tentunya banyak mengandung air teman-teman. Tentunya rasa manis segar, seperti itu teman-teman. Ini mohon maaf untuk tempat yang lain, mungkin jeruk pamelo yang hampir sama seperti ini, rasa ada asamnya dan juga berbiji teman-teman. Kalau di tempat kami tanpa biji, nanti bisa kita review, ada salah satu buah yang matang, nanti bisa kita petik dan kita review di bawah pohon secara langsung. Untuk berat buah sendiri itu mulai ukuran 1 kg sampai ukuran 2 kg, itu satu biji. Untuk satu pohon ini bisa berbuah hingga 100 biji sampai 300 biji teman-teman. Itu minimal. Kalau ini pohon yang di sini teman-teman usia 5 tahun ini ada 100 biji. Nanti bisa teman-teman lihat dan akan kita videokan secara memutar. Terus selanjutnya, kalau untuk jeruk pamelo sendiri itu berbuahnya tidak mengenal musim. Artinya pohon jeruk pamelo itu berbuah terus-menerus tanpa mengenal musim. Tapi ada panen raya teman-teman. Kalau untuk panen raya di tempat kami itu mulai bulan Januari sampai Februari itu lagi banyak-banyaknya buah jeruk pamelo. Bisa sampai ribuan butir per hari yang keluar dari Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati itu sendiri teman-teman. Nah, meskipun panen raya di tempat kami itu harga masih terjangkau. Apa sebabnya? Kalau biasanya buah-buah yang lain ketika panen raya rata-rata buahnya atau harganya anjlok di bawah rata-rata teman-teman. Tapi kebetulan kalau untuk jeruk pamelo sendiri itu mempunyai keunggulan di harga. Meskipun lagi banyak-banyaknya atau lagi panen raya, meskipun di bulan Januari dan Februari ribuan jeruk pamelo yang keluar dari Bageng itu sendiri, tapi harganya tetap bagus. Karena apa? Yang pertama, memang bareng saat hari raya Imlek teman-teman, jadi kebutuhan jeruk pamelo juga lagi banyak. Nah, seperti itu, harga tetap stabil meskipun barang banyak, kebutuhan juga banyak teman-teman. Karena mayoritas orang Cina itu kalau di tempat kami dibuat pengiriman ke Jakarta supaya di sana nanti digunakan untuk apa istilahnya sembahyang orang Cina teman-teman. Jadi pas musim raya Imlek itu kebanyakan buahnya
laku semua, mulai dari ukuran yang kecil sampai yang ukuran besar. Yang penting kulitnya mulus teman-teman. Nah, biasanya pengiriman itu ada pesanan yang menggunakan tangkai daun. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk pemasaran sendiri, kalau di sini teman-teman, pemasaran bisa dijual di lokal sini itu pun bisa. Kalau rata-rata dikirim ke luar daerah, mulai dari Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. Sampai juga ada yang ke Bali teman-teman, itu yang luar Jawa. Nah, seperti itu. Untuk harganya sendiri itu tergantung dari ukuran buah jeruk pamelo ini teman-teman. Untuk yang ukuran ini paling kecil 900 gram sampai 1,1 kg per biji, itu di sini dijual bijian. Untuk yang ukuran 1,2 kg ke atas sampai 2 kg, 3 kg itu harga per kilogram atau harga kiloan. Untuk harga bijian sendiri itu harga 10.000. Itu harga saat ini di bulan Februari. Nah, untuk yang harga kiloan 1,2 ke atas itu harga 20.000 per kilogram. Itu pun harga dari petani teman-teman. Kalau masuk di supermarket tentunya harga beda lagi. Itu mengenai pemasaran. Dan jika teman-teman menginginkan bibit jeruk pamelo dari kami, jangan khawatir tentang pemasaran. Kita siap menampung buahnya. Yang terpenting bibitnya memang benar-benar dari kami. Itu nanti bisa jadi mitra kami teman-teman. Kalau yang luar daerah bisa buahnya kita tampung asalkan masih di sekitaran Pati, khususnya Kudus dan juga Jepara. Karena apa? Kita bisa lebih dekat memantau buah tersebut teman-teman. Kalau dari luar daerah lain itu kadang rasanya ada yang asam dan banyak biji, kulitnya juga kurang mulus seperti di tempat kami teman-teman. Nah, itu mengenai mulai dari penanaman sampai pemasaran buah jeruk pamelo yang sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan membahas apa kendala menanam jeruk pamelo. Itu yang pertama, memang ada banyak penyakit mulai dari pohon. Kalau di sini penyakit yang sering menyerang pohon jeruk pamelo ialah ada belendok teman-teman. Nanti kita akan sebutkan di situ apa istilah belendok dan apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, kita akan bahas di video berikutnya. Dan yang kedua, penyakit di buah tersebut yaitu lalat buah. Di awal sudah kita sebutkan bagaimana cara mengatasi lalat buah, yaitu disemprot menggunakan fungisida dan insektisida setiap 2 minggu sekali. Tapi kalau ada yang lebih parah, lalat buahnya lebih banyak, bisa dilakukan setiap 1 minggu sekali. Nah, itu nanti buah jeruk pamelo pun akan menjadi mulus seperti itu teman-teman. Itu rata-rata di tempat kami memang dilakukan penyemprotan. Jarang kalau dibungkus, itu jarang teman-teman. Beda lagi kalau ditanamnya di pekarangan rumah, itu tidak perlu kita semprot, itu pun jeruk kita sudah aman. Di sini teman-teman, meskipun terkenal dengan jeruk pamelo Bageng, namun masih jarang sekali yang mengembunkan jeruk pamelo. Karena lahan di sini masih rata-rata lahan hutan teman-teman. Artinya masih ada tanaman kayu dan lain-lain. Untuk kenapa tadi kita sebutkan ada ribuan buah jeruk pamelo yang keluar dari Bageng Gembong Pati itu sendiri, itu rata-rata per rumah itu mempunyai minimal 2 pohon. Nah, rata-rata di samping rumah itu ada 3-5 pohon. Itu pasti ada teman-teman. Kalau teman-teman datang ke tempat kami, memang tidak akan menjumpai kebun jeruk pamelo. Hanya ada 1-2 yang mengebunkan di sini. Belum begitu banyak. Rata-rata memang tanam di pekarangan rumah. Ya minimal memang setiap rumah itu ada 2, itu minimal. Nah, kalau di sini kan ada kurang lebih 2.500 kakak lah.
Nah kalau per rumah ada 2, ada 3, ada 5, nah itu hasilnya juga bisa lebih banyak teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang ingin mengembunkan jeruk pamelo, jangan khawatir tentang pemasaran, karena peluang masih terbuka lebar. Di tempat kami harga bibit jeruk pamelo mulai dari ukuran 1 meter hingga 2 meter kita sediakan. Untuk ukuran 1 meter kita jual dengan harga 30.000 per pohon dengan ketinggian 1 meter. Untuk ketinggian 1,5 meter kita jual dengan harga 40.000 per pohon, dan ukuran 2 meter sudah di planter bag kita jual dengan harga 200.000 per pohon. Silahkan hubungi nomor WhatsApp yang sudah kita sediakan. Nanti video kita kali ini selanjutnya akan petik buah jeruk pamelo langsung dari pohon teman-teman, dan langsung kita akan review biar teman-teman tahu apa bedanya jeruk pamelo dari daerah kami dengan daerah yang lain. Di situ teman-teman, langsung saja simak video kita sampai selesai.